itu sih. Bapak Yedi itu emang aneh dia. Aku nggak tahu maksud dan tujuan dia itu seperti apa. Cuman yang saya tahu sekarang dia itu ngomongnya berbelit-belit ya, nggak tahu arahnya kemana dia itu. Kayaknya sih dia itu mau viral guys. Kayaknya mau viral gitu kan. Sampai dia itu mengorbankan Lesti gitu loh teman-teman ya. Viralnya dia itu ya, sampai dia itu membawa nama-nama Lesti, menyeret nama Lesti ya ke Polda. Kan aneh guys. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, kita semuanya para fan Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran kasus Yoni Dores dan juga Lesti Kejora teman semuanya ya. Oke, di sini saya ingin menyajikan ada salah satu video lagi, yaitu terkait ini Yoni Dores ya, yang menanggapi ini di boykotnya lagu-lagu Yoni Dores di Indosiar, dan Yoni Dores mengatakan haram untuk nuntut Lesti ya dengan royalti apalah gitu. Tapi nuntut Lesti denda 4 miliar, nanti lainnya kemana itu uang. Oke, jadi intinya di sini Yoni Dores hanya ingin dihargai ya, bukan ingin ini dan itu, katanya begitu teman semuanya. Karena kalau memang ada royalti atau apa itu haram katanya. Waduh ini ya. Oke, dan juga selanjutnya ada mbak-mbak baju hijau atau Pepi ya, itu membuat pernyataan lagi, entah apa yang diomongkan lagi nih teman-teman di depannya media teman semuanya ya. Dan juga ada netizen yang lainnya dan praktisi hukum yang akan menjelaskan terkait ini lagi teman semuanya ya. Masih saja dikawal. Oke, jadi untuk teman-teman para fan Lesti lover dimanapun berada, dukung terus ya. Semoga ya kasus ini kelar teman semua, cepat kelar lah intinya ya. Oke, kita tunggu dari pihak Lesti Kejora dan juga tim semuanya memberikan statement juga ya. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Jauh-jauh lah pikiran untuk saya memeras Lesti. Itu haram buat saya. Itu haram buat saya. Kesalahan saya karena saya nuntut Lesti. Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan Ibu Siwi gitu kan. Jadi ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau di-boykot semua juga. Jadi kayaknya pembunuhan karakter gitu kan. Kalau sekarang ada yang masih ngupload gak sih Om, yang tanpa izin mungkin kalau dugaan? Kalau saya ngeliat tadi ada yang dia show di mana gitu, Majalengka ya, Ketayasa apa di mana gitu. 4 hari yang lalu tadi Bang. 4 hari yang lalu saya lihat di situnya. Nah, mau saya kalau ada yang baru-baru gitu harusnya Lesti langsung kan pasti tahu lah itu punya siapa barang itu kan gitu. Jangan sampai dia lagi yang salah gitu kan. Harusnya begitu ada yang gitu langsung keluar, jangan dulu dong, ini lagi masalahnya masih belum kelar. Kalau ini malah dimanfaatin ya. Berarti dimanfaatin kan Lesti ada lagi keadaannya begini. Oke Mbak Pepi, gimana nih terkait dengan permintaan kemarin? Apakah masih ada dapat hujatan dari netizen gak sih terkait hal tersebut? Udah nggak begitu. Tapi menanggapi hal seperti itu gimana sih cara menguatkan dirimu gitu? Nggak lihat sosmed. Tapi cuek aja ya berarti? Cuek aja. Nah ini kan banyak mungkin netizen bertanya-tanya sampai sekarang kan Lesti juga belum jawab ya terkait laporan dari Pak Yoni, walaupun memang kemarin sempat kuasa hukumnya. Dari Mbak Pepi sendiri gimana sih menanggapinya? Kita sih masih menunggu ya Mas, dan juga menunggu arahan dari Polda. Kalau sekarang sini Pak Yoni gimana sih terhadap Lesti? Apakah tetap memang salah satunya izin ya pengen menurut dari Pak Yoni sendiri? Iya. Kemarin ketemu anak DA3 tuh Ilham. Apa tuh dia nyanyi juga dan langsung minta izin dan nggak masalah.
kemarin kan minta maaf dari kuasa hukum, bilang kalau memang itu minta maaf haknya terkait perkataan Mbak Pevi, dan katanya memang itu bukan kuasa hukumnya, itu hak silahkan saja, tidak ada kuasa. Gimana menanggapi hal tersebut dari kuasa hukum Pak Yoni? Saya kan minta maaf sebagai warga negara dan sebagai sama manusia aja. Kalau untuk kondisi kesehatan gimana dari Mbak Pevi sendiri? Baik-baik aja, kesehatan, cuman agak capek. Kalau untuk rencana saat ini apa sih yang mau direncanakan dari Pak Pevi sendiri untuk sekarang kan masih bergulir gitu kan, terkait ini kasus menjadi masih bola liar gitu? Masih menunggu aja ya Mas. Itu dengan kondisi sekarang dia kan pasti mengalami dapat hujatan lah dari netizen. Sempat terganggu gak sih Pak Yoni sendiri bikin lagu atau mungkin kalau misalkan di studio gitu? Enggak ya Mas, alhamdulillah ada penyanyi yang ternama juga yang lagi minta lagunya Pak Yoni kok. Ada, boleh di-spill gak sih? Nanti rame, biar Pak Yoni aja sendiri yang ngomong. Tapi selama ini berarti orang-orang yang mau menyanyikan lagu Pak Yoni berarti sekarang dari dulu juga memang sudah izin atau gimana? Iya, ada yang izin, ada yang sudah berbayar, ada semua gitu. Nah ini kan ada dugaan katanya lagu-lagu Pak Yoni mau diboikot, dugaan dengar di salah satu TV atau apa gitu. Mendengar kabar berita tersebut gimana sih? Di salah satu stasiun TV tersebut, walaupun diboikot juga nggak ada artinya ya Mas ya. Andaikan diboikot nggak ada artinya, andaikan nggak diboikot juga nggak ada artinya. Justru kalau nggak diboikot juga malah penyalahgunaan. Menulis namanya pun salah kayak gitu, dan lain-lain. Bisa tanya Pak Yoninya sendiri ya. Berarti sampai sekarang ada tetap membuka jalan damai ya? Iyalah, jalan damai iya, tapi kan laporan ini polisi tetap berjalan. Kalau jalan damai ini belum tahu gimana ujungnya. Nah ini untuk update laporan di Polda seperti apa sih Mbak Pevi? Ya. Laporan di Polda. Update di Polda. Pengacara yang tahu. Tapi sempat ada cerita terkait nanti kapan dipanggil gitu. Minggu depan Pak Yoni dimintai klarifikasi ya berarti. Kayak bisa dibilang perjuangan gimana sih kepada Lesti untuk bisa ketemu, atau sesusah apa sampai sekarang belum ketemu juga gitu? Ya Pak Yoni beberapa kali ke rumahnya. Kalau memang waktu ada pencipta lagu juga yang bilang Lestinya lagi syuting apa ini, kan kita meninggalkan kartu nama, meninggalkan nomor telepon. Kalau memang ada itikat baik kan harusnya telepon balik ya, sehingga kan kita nggak ada yang namanya somasi dan nggak ada yang namanya LP. Kalau seandainya kita datengin itu ada feedback. Kenapa adanya LP dan somasi? Karena kita datang baik-baik ke rumahnya tidak ada feedback. Ini dengar kabar terbaru Vidi Aldiano juga digugat perdata di pengadilan, sama juga kasusnya seperti ini. Melihatnya seperti apa? Ya, kayak Vidi juga itu kan anaknya baik dan ceria ya. Kalau masukan saya, temuilah penciptanya baik-baik. Saya rasa itu selesai kok. Dari dirimu gimana sih menanggapi hal polemik seperti ini, untuk mungkin para penyanyi yang di depan mengcover atau bahkan ada pesan dan saran gak sih? Iya, gini ya, kita tidak mungkin langsung me-LP penyanyi tersebut. Pasti ada rentetan sebelumnya, yaitu somasi, yaitu ingin bertemu tatap muka, itu pasti. Nggak mungkin kita bisa melayangkan laporan polisi langsung tanpa adanya somasi dan tanpa adanya rentetan ingin ketemu secara langsung. Pertama datengin ke rumahnya, kedua mungkin mencari tahu ya kan, ketiga somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga, baru bisa kita laporan polisi. Kalau tidak ada ritme aturan main seperti itu, tidak mungkin polisi menerima laporan kita dengan baik. Dan laporan polisi itu apabila tidak disertai oleh 2 bukti yang cukup dan 2 saksi yang cukup, itu juga tidak mungkin bisa lanjut laporan polisi itu ada. Berarti dari pihak Pak Yoni, mungkin dari dirimu juga sudah mengetahui kalau mempunyai bukti-bukti kuat terkait ini ya berarti kan? Iya, kita kan ada videonya waktu nyari-nyari rumahnya Lesti. Saya ada videonya juga. Oh berarti? Iya, kita kan nyari rumahnya dia di Pondok Indah. Responnya gimana sih, lewat manajemen kah atau televisi langsung ketika mau mendatangi? Enggak, hanya dibuka pagar sedikit doang dan kita suruh nunggu di pinggir jalan gitu.
Terus akhirnya bilang, oh nggak ada gitu. Oh nggak ada respon. Kalau memang dia nggak ada, harusnya kan oh ya nggak ada kan gitu. Lagunya nggak usah didengar-dengarkan lagi ya, daripada bikin repot, bikin susah kita nantinya. Ya, setuju banget saya Bang ya. Jadi buat teman-teman ya yang sudah menyanyikan lagu Bagaikan Ranting Kering ini, mendingan videonya dihapus dari media sosial kalian daripada nanti kalian dilaporkan ke polisi kena melanggar hak cipta ya, seperti Dedek Lesti ya. Sedangkan banyak artis penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut ya, tapi kenapa cuman hanya Dedek Lesti aja yang dilaporkan polisi? Nah itu yang belum saya mengerti ya. Jawab di komentar. Selamat siang pemirsa, saya Surya akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguat kisah dan kasus para selebriti serta mengangkat hal-hal yang dianggap lagu tersebut. Dan akhirnya Lesti kini masih dalam masalah 4 miliar. Lagu itu menjadi lagu termahal di dunia di 2025. Demikian berita yang kami berikan pemirsa. Saksikan terus berita dari kami setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Tarakan. Hah? Kalau mau nyanyi harus izin kepada penciptanya. Gimana kalau penciptanya udah meninggal? Kalau mau izin harus gali kuburan. Masya Allah, lucu banget ini komentarnya guys. Menarik, sangat-sangat menarik. Ya sih, betul-betul aneh banget tuh yang sudah melaporkan Lesti gara-gara katanya Lesti melanggar hak cipta. Dan ini teman-teman, ternyata yang dipermasalahkan itu saat Lesti manggung di Indosiar. Itulah yang dipermasalahkan oleh Bapak YD ini teman-teman. Nah, setahu saya ya kan, masa iya sih gitu kan? Indosiar kan stasiun TV yang terbesar, terbaik juga kan menurut saya gitu teman-teman. Masa iya Indosiar itu tidak kayak minta izin dulu gitu kan? Kan biasanya kalau itu kan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kayak LMK, LMKN gitu kan. Nah, yang harus membayar ya si pencipta itu adalah sudah tanggung jawab dari LMKN atau LMK gitu teman-teman ya, bukan sama Lesti. Kan ibaratnya Lesti itu hanya seorang penyanyi aja gitu kan, kayak bintang tamu apa gitu kan. Jadi yang mempersiapkan semuanya itu adalah yang punya tanggung jawab si penyelenggara acara tersebut, bukan si Lestinya. Memang aneh sih itu sih, Bapak YD itu emang aneh dia. Aku nggak tahu maksud dan tujuan dia itu seperti apa. Cuman yang saya tahu sekarang dia itu ngomongnya berbelit-belit ya, nggak tahu arahnya kemana dia itu. Kayaknya sih dia itu mau viral guys, kayaknya mau viral gitu kan, sampai dia itu mengorbankan Lesti gitu loh teman-teman ya. Viralnya dia itu ya sampai dia itu membawa nama-nama Lesti, menyeret nama Lesti ya ke Polda. Kan aneh guys. Kan berjalan damai berubah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua se-Indonesia, khususnya penyanyi-penyanyi panggung ya seluruh Indonesia. Kami menghimbau atau memberitahu bahwa informasinya yang menyanyikan lagu Ranting Cemara ini akan dilaporkan oleh sang pencipta. Semuanya akan dilaporkan. Nah, jadi kami merasa kasihan kepada rekan-rekan semua yang sudah menyanyikan lagu Ranting Cemara yang sudah diupload ke YouTube. Kalau menurut saya itu mendingan dihapus saja, karena semuanya akan dilaporkan begitu. Nah, kalau menurut saya biarkan lagu tersebut tuh yang menyanyikannya sendiri gitu kan, biarkan lagu tersebut itu membusuk, tidak laku gitu. Dan jangan ada yang menyanyikan lagi diupload ke YouTube terkecuali sudah ada izin dari penciptanya. Begitu sahabat ya untuk sementara. Saya juga posisi sebagai pendengar, penikmat lagu gitu kan, saya juga merasa tidak enak kalau permasalahan ini dilanjutkan. Lagu itu untuk happy, untuk menikmati. Kenapa sekarang menjadi pidana? Jadi bukan menikmati hasilnya jadi petaka gitu. Biarkan lagu tersebut itu hangus, busuk, tidak laku lagi.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bang Sahar berkomentar tentang lagu-lagu ciptaan Yoni Dores yang menghimbau dan mengingatkan kepada netizen untuk tidak menampilkan lagi dan tidak menyanyikan lagi lagu-lagunya yang dikatakan ciptaan Yoni Dores. Kenapa saya mengatakan demikian? Takutnya suatu saat nanti akan ada resiko. Nah, yang kedua di sini Yoni Dores yang dimana dikatakan dia sebagai pencipta itu tidak ikhlas, ya. Ketiga, ada unsur materi di sini, ya. Jadi semata-mata bukanlah sebuah seni, tetapi adalah semata-mata untuk komersial. Jadi kembali Bang Sahar mengatakan kepada netizen untuk tidak lagi menggunakan atau menyanyikan atau listing lagu-lagu yang dikatakan ciptaan Yoni Dores, ya. Karena kenapa? Sudah bukan nilai seni di sini, tetapi adalah nilai uang, ya. Nilai uang yang dimaksud di sini dalam niatnya untuk menciptakan lagu demi untuk semata-mata mencari uang, bukan semata-mata untuk sebuah seni dan bukan sebuah keindahan dan bukan sebuah perasaan. Ya, jadi kembali lagi Bang Sahar advokat mengatakan jangan lagi menggunakan atau baik listing atau menyanyikan lagu-lagu yang dikatakan ciptaan Yoni Dores itu. Ya, oke, sampai di sini dulu Bang Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumat, ya. Selamat siang. Nah guys, antusias pendukung Lestar itu luar biasa ya, gitu. Aku cuman menyampaikan sekedar hak cipta itu memang sudah ada undang-undangnya, sama ibaratnya kayak penggunaan lagu melalui suara di YouTube itu kalau memang sudah dimonetisasi itu ada hak ciptanya, itu memang benar adanya ya. Ini sudah ada kejelasan juga dari kuasa hukum Lestar ya, jadi kita lihat aja kebenarannya. Dugaan adanya penyelenggara hak cipta Lesti Kejora, jadi kuasa hukum, bahwa kami mendengar adanya laporan kepada saudara Lesti Kejora dilayangkan di media massa. Terus 2, masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelapor kepada saudara Yoni Dores. Dia masih mempelajari nih kuasa hukumnya gimana, apa yang menyebabkan si Yoni Dores tuh melaporkan. Jadi kita lihat dulu aja. Terus kepada semua pihak harap menunggu kejelasannya kuasa hukum Lesti Kejora Sardah Soskardi SH gitu. Ini udah menanggapi dan kita disuruh nunggu dulu. Itu nanti biar kuasa hukum dari Lesti Kejora dan Yoni Dores. Jadi antusias kalian itu luar biasa gitu. Jadi maupun apapun yang dilayangkan jangan dipermasalahin, maupun nyanyi di hajatan jangan dipermasalahin, nanti kan ada bukti-buktinya gitu. Maupun mengcover lagu atau dugaan penyelenggaraan hak cipta gitu, itu jangan dipermasalahin, nanti kan udah ada kuasa hukumnya sih guys gitu. Jadi apapun memang kalau nyanyi ya memang ada hak ciptanya gitu, siapapun. Kalau mau dituntut ya semua orang banyak yang nyanyi lagu itu gitu, cuman permasalahannya apa kan kita nggak tahu. Nah, mulai panas nih, sabar bro, sabar. Nanti kan bakalan keungkap apa dia pasti ujung-ujungnya duit atau pansos ya. Jadi bakalan keungkap, jadi slow aja, slow. Ya, meskipun berita yang menyebarkan dia cover, dia nyanyi, nanti bakalan keungkap. Karena ya apalagi Lesti yang uangnya banyak, 4M kecil banget ya, Mak. Karena dia udah artis papan atas, bukan kaleng-kaleng. Kalau menurut aku sih pasti ujung-ujungnya berdamai kok. Ujung-ujungnya dia cuma pansos ya, cuma minta ganti rugi gitu karena lagunya dipakai. Dia nggak, ya sebetulnya banyak kayak Adela, kayak artis-artis panggung pasti pakai ya. Mungkin yang dia kenal dia Lesti ya, dia juga mau ngambil keuntungan dan pansos ya, mungkin aja bisa. Jadi sabar aja, nanti akan terungkap. Nah, oke teman semuanya, para fans Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah ya barusan video yang bisa sajikan terkait dimana pernyataan Yoni Dores dan juga Wepi ya, yaitu Mbak Baba Ijojo ya, tim dari Yoni Dores juga mengatakan ya membingungkan menurut saya teman semuanya ya. Ya intinya katanya itu ingin apa, ada jalan damai tapi untuk laporan tetap jalan. Wah gimana ini konsepnya ini teman semuanya ya. Oke. Dan ya menanggapi tentang video Aldiono juga ya, si Mbak Baba Ijojo, waduh palang.
Dan juga ada para netizen yang lainnya yang menanggapi terkait hal seperti ini ya, begitu. Jadi untuk semuanya gimana tanggapan atau respon dari para fan Lesti Lovers dengan adanya video ini? Komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.